Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini kami ingin membahas atau membuat video pembelajaran terkait teori perdagangan internasional dan juga teori merkantilisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firzian Ari Pratama dan di sini ada rekan saya. Nama saya Willy Setiawan. Saya Faye Vanuri. Baik teman-teman semua, selanjutnya mari simak video dengan seksama. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita ketahui pendahuluan dari perdagangan internasional. Nah, teman-teman semua, di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ini, hubungan ekonomi dan perdagangan atau bisnis antar negara semakin meningkat dan semakin penting seiring dengan makin maju dan berkembangnya teknologi, khususnya teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Maka di masa-masa yang akan datang akan semakin meningkat pula kegiatan ekonomi dan perdagangan internasional tersebut. Baik teman-teman semua, selanjutnya apa itu teori perdagangan internasional? Nah, buat teman-teman semua udah tahu belum nih apa itu teori perdagangan internasional? Jadi, teori perdagangan internasional itu mengkaji dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan-alasan serta pengaruh pembahasan perdagangan serta hal-hal yang menyangkut proteksionisme. Nah, selanjutnya di sini ada teori keunggulan mutlak. Apa itu keunggulan mutlak? Teori keunggulan mutlak sendiri dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak. Nah, selanjutnya menurut Hadi, teori ini berdasarkan atas beberapa asumsi pokok sebagai berikut. Yang pertama, faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Lalu yang kedua, kualitas produksi yang diproduksi kedua negara itu sama. Lalu yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Nah, yang terakhir ini, biaya transport diabaikan. Nah, untuk teori selanjutnya yaitu teori merkantilisme. Apa itu teori merkantilisme? Era merkantilisme mulai muncul sejak abad ke-17 dan 18. Para penganut merkantilisme percaya bahwa negara bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional hanya dengan mengorbankan negara-negara lain. Sebagai hasilnya, mereka menganjurkan pembatasan impor, insentif untuk ekspor, dan peraturan pemerintah yang ketat untuk semua kegiatan ekonomi. Baik teman-teman semua, setelah kita membahas tentang teori merkantilisme, selanjutnya kita akan membahas tentang teori permintaan. Apa itu teori permintaan? Menurut Raharja tahun 2010, permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Baik teman-teman semua, untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Kak Fai. Selanjutnya di sini ada teori impor. Menurut Prinadi tahun 2016, impor merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah guna memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Biasanya dilakukan oleh perusahaan atau perorangan yang biasa disebut dengan importir. Ya, terima kasih Kazian yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Jadi di sini ada teori produksi. Nah, menurut Suparmoko tahun 2011, produksi adalah transformasi atau perubahan faktor produksi menjadi barang produksi atau suatu proses di mana masukan atau input diubah menjadi keseluruhan atau kita bisa sebut output. Nah, untuk menghasilkan barang produksi perlu menganalisis faktor-faktor produksi terlebih dahulu yang akan digunakan untuk menghasilkan barang produksi tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu ada 4 faktor produksi menurut Parkin. Nah, yang pertama ini tenaga kerja. Tenaga kerja ini mencakup semua usaha manusia yang dilakukan dalam produksi barang dan jasa. Ini mencakup pekerjaan fisik dan intelektual
yang dilakukan oleh individu. Kualitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, selanjutnya ada SDA. Nah, SDA ini contohnya yaitu tanah. Tanah mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Ini termasuk lahan pertanian, hutan, mineral, air, dan sumber daya lainnya yang berasal dari alam. Tanah adalah faktor produksi yang tidak bisa diperbarui dan ketersediaannya itu sangat terbatas, teman-teman. Lalu selanjutnya ada modal. Modal ini mencakup barang-barang yang digunakan dalam produksi yang tidak habis digunakan dalam satu kali produksi. Contohnya seperti mesin, bangunan, alat, dan teknologi. Modal dibagi menjadi dua kategori, modal fisik dan modal manusia. Modal fisik adalah alat bangunan, sementara modal manusia adalah pengetahuan dan keterampilan pekerja. Lalu selanjutnya ada poin kewirausahaan. Kewirausahaan ini kemampuan dan kemauan untuk mengorganisir faktor-faktor produksi lainnya, mengambil resiko, dan menciptakan usaha baru. Wirausaha bertanggung jawab untuk mengambil keputusan bisnis dan menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang dan jasa yang sangat bernilai. Nah, teman-teman, jadi dari 4 faktor tersebut, Parkin menjelaskan bahwa keempat faktor produksi ini bekerja sama dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setiap faktor produksi memiliki peran dan kontribusi unik dalam menciptakan nilai ekonomi. Nah, teman-teman, selanjutnya apa sih manfaat perdagangan internasional? Nah, teman-teman, di sini ada menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional tuh yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Lalu yang kedua, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Lalu yang ketiga, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Nah, yang terakhir yang keempat, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, teman-teman, selanjutnya apa saja nih faktor pendorong perdagangan internasional? Nah, teman-teman, di sini ada dua faktor pendorong untuk perdagangan internasional. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua yaitu keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan dalam negeri. Nah, seperti sebelumnya Sadono Sukirno sudah menyebutkan bahwa manfaat dari perdagangan internasional yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri kita sendiri. Jadi itu juga bisa menjadi faktor negara kita mendorong untuk ikut perdagangan internasional. Lalu yang kedua yaitu keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Nah, di poin kedua ini karena di Indonesia ini, di negara kita ini masih pendapatan negaranya melalui pajak saja, jadi pemerintah melakukan perdagangan internasional atau yang biasa kita sebut ekspor impor untuk meningkatkan lagi pendapatan dalam negeri kita agar tidak pendapatannya lewat pajak saja. Nah, teman-teman, selanjutnya ada eksistensi dan tujuan hukum perdagangan internasional. Nah, apa sih tujuan hukum perdagangan internasional itu? Nah, yang pertama yaitu untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan praktik-praktik perdagangan internasional yang merugikan negara lainnya. Lalu yang kedua, meningkatkan volume perdagangan dunia. Lalu yang ketiga, meningkatkan lapangan tenaga kerja. Lalu yang keempat, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia, meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih apa itu praklasik merkantilisme? Nah, teman-teman, teori praklasik merkantilisme itu suatu pemikiran ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan dan
perdagangan yang menguntungkan atau surplus teramat yang sangat penting. Nah, di sini ada tujuan dari teori praklasik merkantilisme, yaitu tujuannya menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Nah, teman-teman, tadi kan sudah ada teori mengenai praklasik merkantilisme. Selanjutnya yaitu ada nih kebijakan praklasik merkantilisme. Apa sih kebijakan-kebijakannya? Kebijakan yang pertama yaitu menciptakan koloni di luar negeri. Yang kedua, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri. Yang keempat, neraca perdagangan yang menguntungkan sangat penting. Yang kelima, melarang ekspor emas dan perak bahkan untuk alat pembayaran. Yang keenam, melarang perdagangan untuk dibawa dalam kapal asing. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu subsidi ekspor. Nah, teman-teman, setelah kita membahas terkait kebijakan dan pengertian praklasik merkantilisme dan pengertian perdagangan internasional, selanjutnya ada satu video yang akan dibawakan oleh Kak Willy. Marilah teman-teman, kita akan menonton video dulu tentang perdagangan internasional. Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak banget negara dengan potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan pertaniannya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertaniannya melimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya itu? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara-negara industri seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 4,9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara lain. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga bertujuan untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai impor produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Gak hanya untuk lingkup negara, impor juga sangat berperan bagi produsen yang memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Kita lihat iPhone, ponsel pintar asal Amerika Serikat ini mendatangkan komponen-komponennya dari berbagai negara. Tapi karena membuat uang negara keluar, impor ini selalu dianggap buruk dibandingkan ekspor yang bisa mendatangkan uang. Namun sebenarnya tak jarang ekspor justru membutuhkan impor. Tekstil di Indonesia misalnya, industri sebesar 150 triliun rupiah ini menyumbang 1,11% PDB nasional pada 2017 dan merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia. Angka itu hanya akan terwujud jika industri melakukan impor katun, mesin, serta teknologi pendukung dari negara lain. Jadi, seperti itulah peranan ekspor dan impor bagi suatu negara. Terima kasih telah menonton video Kongruen. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta ikuti kami juga di Instagram Kongruen Channel untuk dapetin info-info edukasi menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, gimana teman-teman setelah menonton video tentang ekspor impor, tentang perdagangan internet, serta juga impor juga penting nih untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan mendukung produksi barang yang berkualitas. Jadi, ekspor dan impor memiliki peranan penting bagi suatu perusahaan dalam memaksimalkan proses dan potensi dan memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ekspor dan impor juga sangat membantu nih negara untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, serta ekspor juga membantu mempertahankan lapangan kerja. Itu pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional sangatlah penting dalam mengelola dan mengoptimalkan manfaat dari hubungan perdagangan antar negara. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam video kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk follow serta like video ini ya teman-teman, serta share ke teman-teman kalian semua.